Oke. Ya, thank you, Kak Dev. Silakan waktu dan tempat saya persilahkan Bu Coach, Dr. Silvi Kesuma. Mohon izin Bu. Ya, baik. Ya, baik, terima kasih. Saya pakai handphone karena perangkat saya nggak ini lagi tadi. Udah masuk tapi terkendala ya. Oke, baik, kita mulai untuk sesi coaching saat ini adalah coaching yang terakhir. Ya, karena lusa ya tanggal 12 kita akan sudah melaksanakan evaluasi rancangan aktualisasi. Nah, beberapa yang saya sudah ini setujuin rancangannya itu sudah bisa setelah sesi coaching ini sebentar sudah bisa untuk mengupload ya di Collabjar ya, karena itu yang akan diterima oleh penguji ya. Nah, tetapi yang sudah ada tanda tangan mentor dan coachnya ya. Jadi pastikan itu, walaupun perbaikannya sudah, tetapi kalau tidak ada lembar persetujuan evaluasi, nah itu belum bisa ya baik di Collabjar maupun ininya ya, karena itu pertanda bahwa sudah diperiksa semuanya. Ya. Oke, ini saya kurang nyaman kalau pakai hand. Mohon izin Bu Coach, mikrofonnya Bu. Izin Bu Coach, ada kendala? Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita menunggu dulu ya. Mungkin agak ada trouble sedikit di perangkat Ibu. Oke, silakan Bu Coach. Ya, jadi beberapa. Jadi mungkin sesi ini kita akan mereview kembali dan mungkin ada yang perlu didiskusikan sebelum kita masuk ke ruang virtual evaluasi nanti. Karena di ruang virtual nanti itu cuman ada coach, mentor, penguji dan pesertanya. Ya, nah, jadi kita harus persiapkan sebaik mungkin dan seluruh rancangannya memang itu adalah gagasan kreatifnya, hasil pemikirannya dan juga cara-cara kreatif untuk memberikan penyelesaian dari isu atau permasalahan yang ada ya, yang diangkat. Oke, mungkin langsung saja siapa yang saya sudah kasih anggur. Nah, yang saya sudah kasih anggur itu boleh ya. Menunjukkan sehingga saya bisa lihat dan memahami cara berpikir ya, dan nanti pada saat evaluasi coachnya bisa menjembatani antara penguji dan peserta ya. Dan satu juga yang saya ingatkan bahwa penguji kita Bapak Muhammad Rian ya adalah penguji yang sudah malang melintang ya di evaluasi, jadi sangat berpengalaman sehingga saya ekstra harus mempersiapkan para coachiku ya. Halo ya, jadi semua harus bersiap lebih karena beliau sangat memahami ini ya, memahami apa saja yang harus ditelusuri dan dievaluasi pada peserta latsar ya. Nah, jadi selain substansi laporan, kemudian juga desain rancangannya, kegiatannya, itu semua yang harus kita persiapkan ya, karena penilaian kuantitatif
ya, berupa angka itu dari penguji, ya. Penilaian deskriptif, kualitatif itu oleh coach dan mentor, ya. Tapi itu semua akan diakumulasi dengan nilai akademis dan sikap perilaku keseharian, ya. Oke, ada yang mau bertanya sebelum kita mereview satu persatu? Mudah-mudahan semua bisa, ya. Saya sudah lihat mereka punya kemasan, ya. Jadi saya berharap Anda memahami betul rancangan ini sehingga tidak akan melebar kemana-mana, ya. Mungkin pertanyaan penguji nanti atau ada yang ini, tapi kembali harus bisa kembali ke fokus, ya, ke fokus analisisnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan mengenai rancangan dan persiapan evaluasi? Halo, mana suaramu? Izin bertanya, Bu. Ya, Dokter Uyun, silakan. Bu, mau bertanya tentang format PPT-nya sih, Bu. Memang kalau dari Ibu maksimal 9 halaman saja, Bu, atau bagaimana? 9 slide. 9 slide maksudnya, Bu. Terus? Itu sudah mencakup semua, Bu, dari latar belakang ya, sampai akhir, Bu, atau bagaimana, Bu? Iya, sudah menyangkut dan sampai terima kasihnya. Jadi dalam presentasi, ya, ada opening, ya, ada 3 strukturnya: opening, isi, dan closing, ya. Itu bagi 3. Jadi mampu. Jadi jangan terlalu banyak cerita di pendahuluan, itu cukup menyajikan informasi identitas diri, ya. Tidak usah saya kasih lagi formatnya. Kapan kira-kira bisa ini, kalau selalu diberikan contoh apa semua, ya. Jadi usaha itu kurang. Jadi silahkan tampilkan sebaik mungkin, persiapkan sebaik mungkin. Entar dulu, mudah-mudahan bisa masuk. Itu kemudian pendahuluan itu ya cukup 1 halaman. Apa di slide pertama? Nama, jabatan fungsionalnya, ya. Nah, jabatan fungsionalnya, instansi, terus judul, ya. Nah, di situ sudah ada itu informasi diri dan yang penting. Jadi kalau pendahuluannya itu ya menghantarkan bagaimana bagaimana. Oke, sudah bisa saya masuk apa ini? Host apa di sini, Pak Gibran? Minta tolong saya di invite dari ruang besar ke room 2, ke room 4. Udah bisa nih terhubung supaya saya bisa maksimal nih. Ya, saya coba dulu, Bu. Ya, siap. Ya, ya, itu ya di slide pertama. Slide kedua boleh pendahuluan, misalnya kondisi saat ini, ya, permasalahan. Oke. Permasalahannya apa? Situ, ya. Terus ya misalnya masalah utama, nggak usah lagi yang apa itu banyak-banyak tabel-tabel, ya, karena simpulan dari hasil analisis. Ya, tadi di awal sudah ada judul. Jadi latar belakang itu menggambarkan kondisi yang ada, kondisi saat ini, ya. Kemudian Anda menggambarkan dengan kegiatan-kegiatan itu, menggambarkan kondisi. Itu aja ini. Ini sudah oke. Iya, jadi itu ya, slide kedua bisa itu. Kemudian slide ketiga mulai jadi sudah runut, ya, sudah runut. Jadi arah pikiran
arah ininya mulai dari isu, kemudian masalah utamanya di situ, supaya persepsi penguji dan semua yang hadir di room itu bisa sama dengan persepsi yang sudah didesain, ya. Kita arahkan ke arah situ, ya. Nah, kemudian masuklah ke rancangan kegiatannya. Itu yang paling penting. Rancangan kegiatan itu terdiri dari kegiatan-kegiatan, kemudian dirinci setiap kegiatan dirinci menjadi tahapan, minimal 3 ya, karena kalau 2 itu namanya pilihan. Ya, masih ada saya lihat yang cuma 2. Nah, kemudian masing-masing 3 ya, supaya ada namanya alternatif 3. Ya, kalau 2 itu cuma, kalau enggak 1 pasti 2 ya. Tapi kalau 3, nah ada yang ya. Nah, itu maksudnya. Sehingga memang kita fokus dan sangat tipis irisannya. Nah, terus itu setelah itu apanya? Ya, setelah itu kita arahkan ya, kita ini kan langsung ke kegiatan. Nah, dalam kegiatan itu kegiatannya di kolom ya, kolom nomor 2 itu nama kegiatan ya, minimal berapa? 5. Tapi saya mau 6 deh ya, supaya kamu nanti lebih leluasa dan mendapatkan penilaian yang bagus ya. Kalau terlalu sedikit, nah itu dianggap kamu kurang kreatif, kurang berpikir kritis ya. Itu. Sehingga di situ ya sudah melihat sebenarnya banyak nih kalau kegiatannya, ada beberapa yang ini saya rinci kegiatannya. Setelah itu kegiatan tahapan ya. Jadi mungkin tabelnya itu dari 6 kegiatan itu bisa jadi 2 slide ya. Nah, di dalam kegiatan ada tahapan, kemudian dalam tahapan itu ini setelah tahapan, setiap tahapan itu ada outputnya ya. Apa output yang ingin dicapai? Jadi misalnya ya, melakukan konsultasi, nah kan, menyiapkan bahan konsultasi. Tentu outputnya adalah ya, tahapan pertama menyiapkan bahan konsultasi, outputnya adalah bahan yang akan dikonsultasikan. Ya, apakah berupa apa? Ya, berupa kegiatan ininya ya, rancangannya apa semua, ya itu bahannya yang mau dikonsultasikan. Kemudian tahapan kedua apa? Melakukan konsultasi itu sendiri. Apa outputnya? Tentu arahan dan petunjuk ya. Gitu. Yang ketiga apalagi? Nah, mendapatkan persetujuan mentor. Nah, tentu ini apa outputnya itu berarti apa? Lembar persetujuan mentor ya. Nah, nanti di evaluasi rancangan itu, itulah yang nanti diperhatikan buktinya gitu kan. Apa? Tapi di evaluasi rancangan ini kan belum ada nanti bukti fisik ya, belum ada ditunjukkan ya, tetapi output yang Anda ingin capai itu sudah disebutkan di situ ya. Sehingga nanti memang dalam kegiatannya memang secara sistematis dan bertanggung jawab, akuntabel ya, ini semua terukur. Ya itu ya. Jadi mungkin slide pertama apa 2, 3, 4, 5. Jadi isi itu lebih banyak ya. Nah, di mana itu adalah kegiatan-kegiatan rancangannya. Nah, setelah di tabel rancangan semua sudah lihat kan? Di situ ada kegiatan, ada tahapan, ada output, keterkaitan dengan agenda ya. Nah, itu juga harus ditunjukkan ya. Misalnya nilai-nilai dasar apa. Ya, harus ditunjuk. Tapi enggak usah kalimat yang panjang-panjang, tetapi cukup ya, namanya PowerPoint itu adalah poin-poin yang akan membantu kita ya mendeskripsikan semua. Jadi jangan copy paste dari laporan langsung masuk di PowerPoint ya, tidak menarik, bikin jenuh, bikin hilang mood. Nah, ujung-ujungnya nilainya kurang. Ya, Anda kan targetnya harus level 4 ya.
yaitu nilainya 80,1 sampai 100. Ya, nah, semua sudah nonton ini enggak? Sudah dapat ini enggak channel YouTube saya? Hah? Channel sudah, Bu. Sudah Sudah, ya? sudah. Oh, sudah di-subscribe. Aduh, terima kasih ya. Di sana kan ada kisi-kisi, ya, ada kisi-kisi evaluasi. Saya berharap dalam mendesain itu kita perhatikan, ya. Jadi makanya saya arahkan semua minimal 6, ya. Kita harus target 6. Misalnya ada yang dianggap ini dikurangi 1, masih ada 5. Masih ada di level 4. Kita akan di level 4 itu apa? Kegiatan tidak boleh, ya, kegiatan harus lebih dari 3, ya. Jadi lebih dari 3 itu nanti 4, ya. Tapi 4 itu riskan dan kurang aman, ya. Sebaiknya 5 atau 6, ya. Menunjukkan bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan kita sebagai seorang ASN profesional, ya, gitu. Nah, jadi itu keterkaitannya. Jadi misalnya akuntabel, apa keywordnya? Ya, unmute dulu, Siti Rohmah. Bertanggung jawab, Bu. Apalagi? Integritas. Apalagi? Ya, banyak ya, nilai-nilainya itu harus kaya, ya. Ini tapi jangan memaksakan. Jadi misalnya tadi melakukan konsultasi, nilai-nilai apa yang bisa ditunjukkan melalui kegiatan itu, ya, karena Anda kan menghabituasikan, mengaktualisasikan. Jadi nilai-nilai itu kita pahami, ya, jangan sekedar menghafal, kita pahami dan bisa terinternalisasi, ya, itu yang diharapkan. Dengan mengalami akan beda rasanya dengan kita hanya kognitifnya, hanya tahu, gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu tujuannya. Sehingga sebaiknya kaya dengan nilai, tetapi jangan memaksakan. Bagaimana caranya kita tahu kalau memaksakan? Pada saat ditanya, itu respon, menjawab pertanyaan itu sesuai. Ya, bagaimana ini? Ya, kalau di evaluasi akhir nanti itu sudah kelihatan mulai ekspresi kita, ya, melakukan konsultasi. Tapi di situ kelihatan antusiasme kita, semangat kita itu sudah nampak karena kita sudah alami, sudah kerjakan gitu kan. Nah, itu sehingga mudah terinternalisasi. Ya. Ya sudah itu keterkaitan agenda, kemudian ini juga visi ya, visi yang mana, yang misi keberapa, ya, yang terkait. Itu saja yang ini yang dimasukkan. Jangan semua visi misi itu ada di sana ya. Dan satu tabel itu kalau sudah satu visinya apa, kemudian misi keberapa, ya, yang berkaitan dengan itu. Terus, nah itu. Jadi itu yang ada di slide banyak. Yang terakhir yaitu ucapan terima kasih atau penutup atau ending dari seluruh kegiatannya, ya, rancangan kegiatannya. Jadi tinggal atur ya. 9 itu sebenarnya terlalu banyak. 3 slide saja cukup ya. Tapi yang kita ini kan di sini ada 6 kegiatan. Nah, karena apa? Letaknya itu ada sama diri kita, ya, bukan. Karena laporan lengkapnya ada sudah di laporan. Ya, slide itu hanya membantu kita menggambarkan bagaimana rancangan yang kita sudah buat. Ya, gitu. Dokter Uyun, gimana? Bisa? Atau mau menawar? Siap, Ibu. Boleh, Bu. Siap. Ya, boleh ya. Coba dulu ya. Oke. Nanti saya tinggal lihat ya. Sekarang slide-slide-nya. Yang belum dapat anggur, silahkan untuk saya tanda tangani. Ya, supaya Anda bisa mempersiapkan diri untuk evaluasi, ya. Nah, gitu. Karena penguji juga harus melihat, membaca, mempelajari, nah, makanya sebaik mungkin, ya, secepat mungkin. Jangan hari itu ujian, hari itu baru upload, nah itu ruginya sendiri. Tetapi setelah diupload juga dilihat-lihat kalau ada yang ini diperbaiki memang ya, supaya kita siap, betul-betul siap.
Oke, masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan terkaitan dengan rancangan? Enggak ada? Oke. Siapa yang mau tunjukkan dulu ininya supaya kita sama-sama belajar lagi? Izin Bu, tadi ada dari Pak Yobel kayaknya, raise hand. Pak Yobel, Oh, raise ya. hand tadi ya? Silahkan. Dok, izin mau bertanya yang soal lembar Hmm. persetujuan itu. Jadi yang itu kan ada 2 lembar persetujuan. Yang satu lembar persetujuan dari coach dan mentor, satunya lagi yang lembar persetujuan perbaikan. Jadi yang ditandatangan dulu yang lembar persetujuan dari coach dan mentor saja. Nanti setelah ujian baru yang perbaikan. Iya. Pertanyaannya? Itu tadi, Dok. Iya, iya, iya. Ini saya di sini tidak lihat kepalanya Yobel ini, Pak Yobel. Iya, nggak mau dong. Ya, walaupun ada yang sudah kirim lembar perbaikan hasil, sudah ada tanda tangan mentornya, nggak maulah saya kasih tanda tangan, ya. Karena saya belum lihat ini hasil evaluasinya gimana, ya. Jadi evaluasi pada saat rancangan itulah waktunya Anda mendapatkan masukan-masukan dari penguji, ya, mentor, coach, ya, berkaitan. Jadi kemampuan kita berargumentasi itu sangat menentukan. Kalau kita terbata-bata, kita tidak menguasai, masih lebar ke sana kemari, nah itu yang memperpanjang, ya, memperpanjang waktu dan akhirnya banyak bongkar sana, bongkar sini, ya. Nah, itu yang saya tidak harapkan karena akan membuat saya juga sibuk. Ya, sibuknya itu 11 orang, masing-masing dengan punya ini. Jadi saya bukan tukang periksa, bukan guru dengan murid, tapi saya adalah coach yang memang mendampingi teman-teman semua sahabat Latsar Banggai ini untuk bisa berhasil, ya. Apa yang perlu dicapai, targetnya adalah internalisasi nilai-nilai dasar dan ini apa namanya itu peran dan kedudukan ASN, kemudian sikap perilaku, ya itu. Dan itu adalah proses yang sebenarnya mulai dari emosi sampai, ya, tidak saja sampai setelah pelatihan dasar atau penutupan, tidak saja, tetapi ini akan terbawa terus. Ya, itu harapan kita. Nah, jadi ini pelatihan dasar adalah wahana, ya, sebagai wahana. Namanya kalau wahana itu ya benar-benar kita nikmati, ya. Di sana ada hiburan, di sana ada ketegangan, di sana ada usaha, nah, gitu kan. Sehingga manfaatkan sebaik mungkin kegiatan pelatihan dasar ini, jangan sebagai formalitas saja. Makanya enggan, tidak sepenuh hati biasanya yang anggap pelatihan dasar ini yang penting lulus, yang penting ini, ya, masih ada kesibukan-kesibukan lain tapi tidak serius. Nah, ya gitu. Karena itu akan berdampak kepada diri sendiri, ya. Bagaimana menjadi ASN profesional, bagaimana semangat bela negaranya ada kalau dia sendiri tidak punya mindset, ya, mindset sebagai ASN yang profesional, ya. Apa yang Anda pikirkan itulah yang keluar melalui kata-kata, ya. Nah, apa yang kita keluarkan dari kata-kata, makanya dibilang biasakan itu positive thinking, ya. Nah, karena orang yang positif itu pikiran-pikirannya juga mengarah yang ke positif, ya. Apa yang sering kita ucapkan itu bisa menjadi kebiasaan, ya. Kebiasaan inilah yang akan membentuk karakter, ya, karakter diri. Nah, karakternya yang baik, nah itu nasibnya juga akan baik, ya. Tetapi kalau mulai dari mindsetnya juga sudah ya kurang upaya, terus asal jadi, itu ya yang kita lagi bentuk, ya. Karena di sini yang paling penting adalah sikap perilaku Anda sebagai ASN. Itu yang akan ditunjuk karena lingkungan sekitar, apalagi di era VUCA saat ini, ya, volatile, apalagi uncertainty, ya, apa tuh, ketidakberaturan, ya, kekacauan, ya, naik turunnya harga, apa semua, ketidakpastian, ya.
Nah, kemenduaan gitu ya, ada yang ambigu banyak ya. Ini sekarang kasusnya siapa, Verdi Sambo, Joshua, ya ramai banget ya, bingung ini setiap hari ada fakta. Itulah maksudnya yang mempengaruhi keadaan ya sekitar. Nah, kita sebagai ini harus siap dengan VUCA. Nah, apa solusinya VUCA ini? Ya VUCA itu jawabannya ada, menjawab tantangannya adalah VUCA juga, ada vision ya, apalagi itu ya, silakan di ini banyak sekali, dan itulah yang akan membentuk karakter kita ya, membangun semangat bela negara kita sebagai seorang ASN, abdi negara, abdi rakyat, pelayan masyarakat. Ya, jangan cuman anggap slogan itu, tetapi bagaimana menginternalisasi. Ya, Anda semua diproses ke arah itu. Melalui pelatihan dasar inilah teman-teman nanti akan membentuk diri sebagai ASN yang profesional. Ya, dimanapun Anda atau apapun tugas dan fungsi kita layak disebut ASN yang berkarakter. Ya. Oke, jadi tetap ya, yang belum saya tanda tangani, belum dapat anggur, nah silahkan dikirimkan untuk ini, diperbaiki dan mempersiapkan PowerPoint-nya ya. Oke. Nanti di-upload ya PowerPoint-nya ya, supaya ini bisa. Yang tidak perlu, enggak usah. Ya, dan PowerPoint itu sebenarnya jangan banyak teks, ada ukurannya ya, misalnya dalam satu ini paling banyak 6 baris, ya, nah, gitu ya. Jadi saya rasa generasi milenial ini sangat kreatif ya, membuat konten-konten, membuat ini ya, bagaimana. Jadi kuncinya itu penguasaannya itu ada pada diri ya, bukan pada PowerPoint-nya. Semua isi laporan mau dipindahkan. Nah, kita juga capek dan tidak menarik ya. Pasti Anda presentasi, ya orang masih lihat handphone atau apa. Presentasi yang menarik itu semua perhatian tertuju padanya. Karena pengen tahu apa itu. Ya, dan apa. Dan saat itulah kesempatan Anda mendapatkan penguatan, diberi masukan gitu loh. Ya, jadi apa yang kurang. Jadi pada saat pelaksanaan aktualisasi itu kita memang sangat fleksibel. Fleksibel maksudnya sesuai rancangannya, tetapi fleksibel dengan keadaan. Anda mau mengadakan sosialisasi, tetapi orang semua punya kegiatan. Orang sibuk, sudah nggak bisa lagi. Ini mentor saya masih itulah. Nah, kita harus siap dengan segala situasi ya, karena pada saat evaluasi akhir itu yang akan diperiksa seluruh kegiatan terlaksana ya, bahkan bagus kalau ada tambahan tahapan ya, enggak usah kegiatannya karena satu kegiatan itu banyak ya tahapannya. Nah, itu jadi memahami. Oke, ada lagi pertanyaannya supaya saya bisa ini. Ayo, Ada lagi? Bapak Ibu, ya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada, sudah siap semua. Ya. Sudah ready ya. Oke. Sudah siap ready ini. Nah, siapa yang mau tunjukkan ininya? Ya, kita mulai saja. Tunjukkan. Saya kira mereka malu-malu ini, Bu. Hah? Saya kira malu-malu mereka. Entahlah apa sih yang perlu dimalu, lebih bagus. Ya. Asal jangan malu-maluin, kan? Malu-maluin coach. Nah, ayo, siapa? Mungkin dari Bu Coach mungkin ada mungkin yang ditunjuk mungkin. Oke. Soalnya mereka Pak mungkin lagi ini. Dr. Robert ini. Halo, ya Bu. Sudah ini mentornya. Saya belum tadi. Baru mau saya sudah kasih tahu Bu untuk tanda tangan. Mudah-mudahan kalau sudah tanda tangan. Tapi laporannya sudah ya Dok ya? Sudah Kalau ya? perbaiki sesuai yang instruksinya Ibu terakhir saya sudah
perbaiki sih Bu. Ya, instruksi dan ini ya sesuai diskusi kita ya. Ya, Ya, karena ini walaupun saya mau begini-begini, tetapi misalnya dalam pelaksanaannya ada, makanya itu dikemukakan ya, dikemukakan apa sehingga tidak ada kendala-kendala sampai akhir ya, sampai pelaksanaan aktualisasi. Nah ini karena banyak yang selalu mau terlalu spesifik, terlalu padahal kita hanya ingin menunjukkan nilai-nilai dasar tersebut ya. Nah, tetapi harus juga relevan dengan kegiatannya ya. Karena itu nilai-nilai dasar itu kita sebagai pelayan publik, sebagai pelaksana kebijakan, pemersatu dan perekat bangsa bisa ya, karena itu adalah tugas dan fungsi kita. Tetapi tidak seluruh permasalahan ASN, permasalahan instansi itu bisa kita selesaikan dalam 1 bulan. Oleh karena itulah kita desain dalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi kita keseharian. ya, Dok. Terima kasih. Nah, yang lain selain Dr. Robert, Dr. Uyun, apa masalah dengan mentornya? Tanda tangan Kemarin mentornya? iya Dok, baru hari ini rencana konfirmasi Dok. Ya? Iya Dok. Nah, direncanakan. Jadi, penting itu dulu supaya bisa di ini, ya. Nanti di seminar, nanti kita akan ketemu semuanya ya. Yang penting itu dulu penuhi persyaratan ininya, ya. Harus ada di upload di Collabjar. Siap Dok. Oh iya, siapa yang kira-kira pastikan ya semua diinformasikan ke mentornya untuk siap di hari itu. Ya, jangan sampai ada lupa karena itu menyangkut ya keberlanjutan. Ya. Kalau ada peserta yang mentornya tidak mendampingi tidak akan dilanjutkan. Ya, tidak akan dievaluasi. Nah, jangan sampai Anda ketinggalan kereta atau ketinggalan pesawat. Nah, teman-teman sudah take off, nah kita ketinggalan gitu ya, karena tidak kurangnya komunikasi dengan mentor. Jadi komunikasi penting, komunikasi ke mentor, komunikasi ke coach, ya. Jadi selama kegiatan aktualisasi ini itu yang tetap harus diinikan ya. Nah, termasuk nanti setelah rancangan, mumpung saya ingat, nah itu tadi lembar konsultasi coach, ya itu harus ada. Jadi setiap kegiatannya ya, walaupun misalnya itu kan nanti di akhir dan kita insya Allah akan ketemu di klasikal kan. Nah, pada saat itu baru saya tanya, tapi dituangkan memang karena biasa dilupa kalau terakhir-terakhir semua sudah ini. Ya, nah itu akan diperiksa. Oke. Ada yang ini kira-kira mentornya pada hari itu kenapa bepergian ini kan di Banggai berarti tidak ada yang keluar ya, nggak ada yang ke pulau kemana, nggak ada ya? Tidak ada. Saya Bu, Nah, kenapa dokter apa? saya Bu, Ya. Dharma. Oh, Pak Kadek ya, Iya. Dharma. Iya, kenapa? Kalau untuk hari Jumat itu Bu, mentor saya kebetulan ada kegiatan ada ke Pulau Dua Bu. Lantas apa? Ya, kan? Nah, itu Ya, yang itu penting ini. Saya lagi ini sih, saya Enggak. sudah minta mentornya untuk Nah, ikuti nanti. apa jawabannya? Kan kemarin sore baru diinfokan, jadi kemarin sore saya cek belum dibalas. Rencana sebentar saya mau ketemu beliau. Bisa ketemu, nah, gitu. Jadi kalau ada ikut apa Pak Dharma ya sah? Ada kegiatan ke Pulau Dua, cuma kegiatan outing sih. Di sana bagaimana akses internetnya? Kalau di sana nggak ada akses internet Bu. Waduh, rawan itu. Gimana Itu. dong? Hah? Harus di ini kan, gimana? Iya. Sebentar saya coba diskusikan. Iya, bisa ditunda nggak? Kalau memang tidak jaringan di sana ya tidak ada harapan kan bisa hadir dalam ruang seminarnya. Iya. Kira-kira kegiatannya gimana? Bisa ditangguhkan atau Anda yang ditangguhkan sampai penguji siap, coach siap, mentor siap, dan Anda siap?
Sedangkan Saya coba teman-teman sebentar kita diskusikan dulu. Nanti dengan segera, mentornya, Bu. iya, segera sampaikan ke saya ya. Ini mentornya, dan upayakan ya hari itu ya sesuai jadwal. Kalau misalnya ya berangkat jam-jam berapa tuh ke pulau? Harus jam berapa? Kemungkinan sih jam-jam 8. Pagi. Iya. Pagi. Kita mulai jam 8 biasanya ya. Tidak ada lagi penerbangan lain atau kapal lain setelah Saya coba itu? diskusikan, kebetulan beliau kan bawa mobil sendiri gitu, siapa Oh, tahu bisa lewat darat. Iya. Nah, itu alhamdulillah lebih fleksibel ya. Jadi minta sama evaluator Pak Gibran, Pak Khalil Gibran, keren ya namanya ya, kayak ini. Tolong diinikan kalau bisa Pak Darmayasa itu yang di awal. Ya, supaya mentornya setelah itu langsung bisa berangkat. Ya, jadi tolong negosiasikan Pak Kadek Darmayasa ya menyampaikan ke mentornya. Kita coba untuk rapatkan dulu, Bu. Kita coba untuk rapatkan kalau memang tidak ketemu titik temunya nanti. Sudah ada jadwal kah? Yang dulu saya lihat dulu jadwalnya. Pak Kadek nomor urutan keberapa? Saya jam 10 kalau nggak salah. Jam 10. Nah, iya. Itu Pak ini enggak usah diinikan. Apalagi yang mau didiskusikan, ini sudah harus diputuskan. Ya. Pokoknya Pak Kadek Dharma ini harus di urutan pertama. Siapa yang di urutan pertama itu ini kan. Yang Siti Rohma bagaimana mentornya? Tidak ada kendala? Tidak ada, Bu. Saya sudah konfirmasi, katanya beliau bisa hadir. Oh, bisa ya, alhamdulillah. Siti Rohma mohon perkenannya untuk teman kita. Jadi Pak Kadek ya. Pak Kadek itu maju di jam 8. Ya. Ya. Nah, usahakan itu kalau saya nggak tanya kan Anda Jadi saya di jam berapa, Bu? Bergeser ya, bisa setelahnya. Setelahnya Bu, setelahnya dia nguji di kelompok lain, Bu, yang satu mentor dengan saya. Oke, nanti itu di ini Pak Khalil, saya panggil Pak siapa nih? Pak Khalil, tolong dikoordinasikan dengan kelompok lain ya, yang mentornya Siti Rohmah ya. Ya Bu, maka dari itu kita coba untuk konfirmasi ke teman-teman evaluator yang lain dulu. Iya. Ya, terkait apa tahu ada tabrakan dari mentor masing-masing peserta itu, Bu. Ya, itu yang kita khawatirkan. Kalau ujian di tempat lain, yang penting harinya bisa, ya, nggak masalah. Tapi kalau ini kan ada yang mau berangkat, daripada dia tidak sama sekali, nah jam 8 makanya, ya, nah tolong, ya nanti diinikan. Saya rasa nggak ini tuh, nggak sulit. Kalau ada di tempat lain, jam 9 itu ya setelahnya. Siti Rohmaya tidak selalu harus di jadi ini jam, jangan itu yang jadi patokan ya, jangan itu yang kan komunikasikan dengan mentor yang agak jauh kan, biar di mana-mana sekarang Zoom bisa kan. Nah bisa, yang penting kesiapannya jam berapa itu bisa dikondisikan. Betul? Ya. Nah, jadi enggak usah terlalu kaku lah ya, seperti sehingga semuanya bisa sinergis dan berjalan semua ya. Karena kalau tidak begini mau ini hampir saya kecolongan ya. Kecolongan itu maksudnya kalau sudah berangkat tanpa antisipasi sebelumnya, tanpa dinegosiasikan ya sudah. Pasti akan yang si kadeknya galau ya, sehingga enggak konsentrasi lagi hanya karena persoalan mentor. Nah, itu karena kurangnya komunikasi ya. Jadi ya syukurlah ya sekarang sudah diinikan yang jelas. Nah, ini jadwal yang penting dalam satu hari itu ya. Nah, urutannya bisa berganti, jamnya tidak persis yang ada di sini ya. Tapi diinfokan saja sama mentornya kesiapannya hari itu,
dan di mana pada saat jamnya bisa segera bergabung. Jadi dimanapun berada, apapun ini mereka sesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Ya, oke. Ada lagi? Masalah mentor ini? Ya, jadi nanti memang sama teman ini kan memang teman jam berapa ya, sehingga semua cepat. Ini kita ada berapa ini? 11 orang kan? Kalau tidak kita selesai maghrib. Ya, jadi semua maksudnya jangan kita banyak membuang waktu hanya menunggu. Dicari mentornya belum datang. Ya, tunda-tunda. Nah, ini semua termasuk masalah-masalah teknis. Ya. Oke. Ada lagi yang kira-kira sudah ini dengan mentornya ya, tolong mentornya itu adalah penentuan ya, menentukan Anda bisa lanjut atau tidak. Lanjut untuk melaksanakan aktualisasinya. Ya. Nah, karena itu tadi lembar persetujuan hasil perbaikan, masih ada mentor, coach, kemudian nanti penguji. Ya, pengujian tanda tangan. Baru kita laksanakan sesuai rancangannya. Nah, jadi apa yang ada di rancangan itu nanti akan diaktualisasikan. Oke, lanjut. Dadah. Ya, saya anggap mentor aman ya. Itu saja. Yang penting sudah diketahui tugasnya Pak Khalil Gibran ini yang mengkondisikan siapa yang pertama. Walaupun di jadwal kita ini, tapi infokan ke coach ya, karena saya coach ini nanti yang akan memandu ya, memandu sekaligus bertindak sebagai moderator. Jadi saya harus pastikan siapa urutan keberapa ya, kita langsung ini kan. Ya, bisa ya, Siti Rahmai bisa ya. Baik Bu, nanti saya komunikasikan lagi dengan mentor. Ya, kasih waktu ya, bilang ada teman kita satu kelompok yang mentornya harus berangkat ya. Nah, makanya pastikan. Baik. Oke. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Tadi dokter ini ada ya? Ada yang mau disampaikan, Dokter Robert tadi? Enggak ya? Tidak ada Bu, maaf. Oke. Ya, segera ini Dok ya. Ditandatangani mentornya sekaligus ini komitmennya untuk ini kan. Untuk Siap. seminar. Oke. Baik, kalau nggak ada, ayo kita mulai masuk ke laporan dulu. Sebelum Anda, jadi kan itu lembaran tanda tangan persetujuan evaluasi itu kan sendiri. Nah, diperiksa sekali lagi sebelum diupload. Ya, sebelum diupload ke Kolabjarnya. Berarti kapan nih? Sampai kapan? Sebentar ya. Besok besok paling lama. Ya, besok paling lama karena penguji akan memeriksa lagi satu-satu dan akan menginikan ya untuk mengevaluasi. Jadi pastikan laporannya semaksimal mungkin sesuai ini sehingga kita tidak terlalu banyak diperbaiki atau dirubah atau ditambah ya. Nah, usahakan penguji puas lah ya. Menguji puas sehingga juga kita juga bisa bekerja lebih efisien ya. Dan itu menjadi tanggung jawab Anda sendiri ya. Nah, saya nanti di saat penguji belum ketemu ya, ada kesenjangan atau ada yang tidak ini dengan ini ya, saya coba untuk mengkoneksikan ya, saya coba mengkoneksikan sehingga jadi bukan ini soal diskusi dan ini ya, tetapi itulah makanya
otak kanan, ya, kreativitas. Ya, makanya kalau banyak yang mau teknis-teknis, ya sudah kita ke ini kan yang bukan ke apa namanya ya, yang baku, yang apa, tetapi ini fleksibilitas kita, cara berpikir kita, ya, cara berpikir kita, karena semua kegiatan itu memang tidak ada dalam perencanaan instansi atau apa. Ini karena kebutuhan pelatihan dasar Anda melaksanakan kegiatan yang Anda desain sendiri, yang Anda rancang sendiri ya, sesuai kondisi isu. Sehingga itu sangat menentukan. 6 langkah itulah yang sangat menentukan. Di situ saja Anda berpikir. Jadi ada beberapa ya, bukan berarti saya sampai ke situ, ada beberapa yang belum paham analisis ini ya, termasuk pernyataan. Jadi pernyataan di isu itu di masalah itu sudah berbeda. Ya, jangan pernyataan yang di ini itu lagi di copy paste masuk ke tabel USG. Nah, itu di situ kurang memahami dan proses berpikirnya juga kurang. Ya, padahal analisis itu adalah membantu kita dalam proses berpikir kritis. Ya, memahami betul persoalan, kemudian memberikan alternatif solusi ya dengan cara-cara seperti itu. Itu yang kita inginkan. Jadi kayak ada yang mau bikin pelatihan, oh iya, saya nggak tahu siapa ya, mau buat pelatihan. Nah tahu nggak pelatihan itu maksimal 3 hari, ada narasumber, ada ini. Jadi menyebutkan pelatihan dengan knowledge sharing, ya, Anda memberikan pemahaman, berbagi ilmu, berbagai pengetahuan, ya, misalnya ingin mengajarkan kasus-kasus emergensi, tindakan-tindakan emergensi, bukan berupa pelatihan. Kalau pelatihan itu ya semua ada syarat-syaratnya kan, nah, ada pembiayaan yang besar di sana. Tetapi kalau disebutkan hanya knowledge sharing, nah, Anda mengkondisikan, mengundang orang-orang di ruang pertemuan, justru manfaatnya lebih besar. Ya, jadi itu maksudnya ya. Jadi pernyataan itu sangat menentukan apa dan bagaimana. Ya, dan itu nanti di PowerPoint atau di laporan sebenarnya nggak usah masuk. Yang mau dilihat itu adalah arah berpikirnya. Ya, menelusuri arah berpikirnya sampai mengangkat masalah dan menjadi penting untuk dilaksanakan. Sehingga dalam melakukan analisis dampak pun juga nah, apa dampaknya kalau tidak ada kasus emergensi ini kasus-kasus emergensi ini, tidak ada SOP-nya. Nah itu yang ini tunjukkan sehingga mentor nanti yang hadir di sana bisa mengkomunikasikan lagi dengan manajemen, mengambil keputusan. Tapi tidak usah galau bahwa ini dilaksanakan atau tidak, itu sudah di luar ini kita, di luar beban kita ya, bukan tanggung jawab, tapi beban kita untuk ini terlaksana tidak ya. Nah, karena ada masing-masing punya peran, manajemen, direktur sebagai leader, top manager, dia yang mengambil keputusan. Tapi kalau dia bilang ini SOP harus dijalankan, harus di ini, keluar edaran, keluar ini, ya itu ya bisa menjadi hal yang sangat bermanfaat, kecil tapi sangat mendongkrak kinerja, ya, oke. Dan itu pahala yang luar biasa loh, ya. Kita bukan dari modal uang atau apa, tetapi hanya gagasan, inisiasi. Membuat itu menghasilkan sesuatu yang bernilai manfaat yang besar. Ya, nah, kita juga tidak mau peserta latsar itu dibebani, apa? Karena kita tahu terlalu banyak dan Anda belum punya kewenangan apa-apa, masih calon pegawai negeri sipil. Hanya dengan perpanjangan tangan mentor lah, ya teman-teman bisa melaksanakan kegiatan yang begitu besar, melibatkan banyak orang. Ya. Karena apa? Kemanfaatannya. Oke. Silakan. Siapa? Ya, belum ada yang mau share screen ini, pakai ini share screen. Coba, siapa yang saya sudah kasih anggur-anggur dulu ini? Siapa? Ayo, tampilkan ininya supaya saya lihat kembali. Supaya nanti tidak ada lagi ini ya.
Oke, Siti Rahmah, boleh. Siapa yang jangan dulu. Sesuai urutan ya, kemarin yang pertama Endro, Dr. Endro. Boleh, Dok, di share screen? Atau sudah jadi PPT-nya? Belum, Dokter. Belum. Nah, kalau udah jadi PPT-nya sih, mending PPT-nya langsung ya. Oke. Jadi usahakan nanti di PPT itu manfaatkan waktu. Waktunya nggak banyak ya. Nah, presentasinya kira-kira paling lama 5 menit. 3 menit, 3 menit deh. Ya, karena di dalamnya nanti ada kesempatan untuk mentor ya, memberikan penguatan penjelasan, kemudian baru penguji, ada tanya jawab di dalamnya. Ya, jadi presentasi itu cuma sedikit menyajikan ya rancangan. Oke. Silakan, Dok, digunakan screen. Sebentar siap-siap. Rahmah. Oke, dari atas dulu. Iya. Ini Iya, jangan. selamat. Iya. Ya, silakan. Bagaimana, Dok? Iya, saya bilang jangan laporan beda ya dengan PPT nanti ya, dan nanti pada saat evaluasi itu PPT yang bisa ditampilkan. Oke, silakan. Ya, Dok, kalau untuk nanti ditampilkan di PowerPoint nanti kan cuman dari pertama biodata dulu tuh, Dok. Jadi identitas diri. Identitas diri. Ya, jadi terus nama, kedua unit kerja, jabatan fungsional ya, karena itu sangat berpengaruh di isinya ya, ke dalamnya. Jadi nomor daftar hadir udahlah ada di laporan ya. Nah, di PPT nggak usah. Ya. Nah, ahli pertama. Yang kedua kan diangkat di PowerPoint itu mengenai judul ya, Dok? Ya, judul, identitas diri, sudah. Ya, di situ banyak bercerita lah ya, gini-gini. Misalnya, ya, tapi manfaatkan waktu. Oke, nah ini belum kan? Silakan lanjut. Lanjut terus, kata pengantarnya. Oke, silakan. Di slide berikutnya identifikasi masalah. Ini untuk profil dan lain-lain tidak usah ditampilkan, Dok, di PowerPoint. Profil rumah sakit. Kondisi saat ini ya, kita anukan saja semua kondisi yang ada di instansi dan berkaitan dengan judul ya. Itu masuknya itu di akar penyebab masalah sebenarnya. Jadi ada judul ya, bagaimana kita langsung sampai ke situ. Ya, jadi di slide berikutnya itu kita berarti mengangkat identifikasi isu ya, Dok? Masalah-masalah yang ada. Jadi ada 3 pilihan yang seperti kata dokter tadi. Dibuat 3 pilihan, mungkin. Jadi langsung yang terpilih ya, ditampilkan di PPT itu langsung saja yang terpilih. Nggak usah lagi dibaca ini, dibuat tabelnya, dibaca ini, enggak. Hasilnya dari isu, ya, dari isu rendahnya angka capaian target vaksinasi COVID-19, nah, itu yang diangkat. Jadi masalah nomor 1 dan 3, nggak usah, nggak perlu. Ya, walaupun ada di laporan, apa-apa saja isu, nah gitu kan. Nah, silakan biar orang yang bisa melihat. Tapi yang kita tampilkan, sehingga kita fokuskan juga audiens kita itu, mengenai COVID nih, Dokter Andre ini angkat COVID nih, terendahnya capaian vaksinasi. Walaupun di rumah sakit kan banyak masalahnya, masalah kedisiplinan, masalah tidak adanya kedisiplinan penggunaan APD. Kita nggak berpikir ke situ lagi, ya, karena yang fokusnya dokter adalah isu tentang capaian vaksinasi. Oke, terus penyebab masalahnya? Terus di sini ya, Dok. Atau langsung gagasan masalah, Dok, kalau untuk di PowerPoint. Nggak apa-apa, ini kan Anda cerita ya, jadi maka narasikan buat jadi kita menghantar audiens kita supaya memahami apa yang kita lakukan.
Siapa yang COVID, nah, terus penyebab masalahnya. Jawab Supaya masalah vaksin rumor. belum. Masih banyaknya yang percaya hoax ya masyarakat. Oke, Iya. enggak apa-apa disinggung itu, Dok, supaya orang tahu ya. Enggak ada masalah. Terus Masalah pemecahan gagasan dan ide. Jadi dari yang ini percaya hoax itu kan ada 3 penyebab masalahnya. Iya, Gitu, Dok. iya. Rumor. Jadi Dokter Enro sudah bisa ngomong ya nanti. Jadi permasalahan itu sehingga saya mendesain rancangan aktualisasi untuk menyelesaikan masalah rumor yang berkembang dan karena kurangnya sosialisasi. Jadi itu yang kita bahasakan ya. Kalau mau membantu dokter untuk tampilkanlah sedikit di PowerPoint, yaitu dalam bentuk kondisi saat ini ya. Nah, kan ada masalah, jadi kondisi saat ini, kemudian kondisi yang ingin dicapai. Ya, oke, lanjut. Ini Dok, dari gagasan pemecahan masalah kan diambil satu yang untuk dijadikan tahapan kegiatan. Iya, Dok. Ya, jadi ini pemecahan masalah bukan diambil satu. Sebenarnya ini semua kegiatannya bisa dibuat. Cuman maksudnya kita mulai dari mana, ya? Jadi temanya itu kita akan edukasi tentang pengurangan risiko COVID-19 penularan ya melalui offline dan online. Karena ini ternyata lebih murah ya biayanya ya. Nah, rankingnya dapat 1. McNamara ini untuk mengukur ya biaya dan lain sebagainya, kan ada unsur biaya di sini. Nah, sehingga kita mulai intervensi di situ. Ya, kegiatan-kegiatan sosialisasi silahkan dokter bikin, dan itu akan mendukung penyelesaian masalah-masalah di atas kan. Kalau orang banyak sosialisasi, tentu kesadarannya juga, pemahaman dan kesadarannya juga makin bagus ya. Melakukan kegiatan di lingkungan masyarakat. Jadi ini diambil semua, nggak dipilih lagi ya. Cuma melihat ini apa ya, membantu kita menyampaikan bahwa ini sangat efektif dan efisien. Nah, dokter akan mencapai capaian vaksinasi tadi 100% itu ya melalui usaha-usaha ini yang bisa kita lakukan ya. Untuk mengatasi tadi adanya hoax, rumor-rumor yang berkembang tidak yang ke negatif kan. Nah, itu. Ya, ke bawah Dok ya. Jadi kalau bisa nggak usah lagi tampilkan tabel-tabel, tetapi lebih banyak adalah analisisnya ya, hasil analisis. Nah, itu semua akan tertuang di sini ya. Gagasan isu yang didapat, rendahnya angka capaian. Oke. Gagasan pemecahan masalah ini kan sudah kelihatan. Tetapi bagusnya di openingnya itu kita sudah berikan penguatan ya. Jadi setelah identitas diri, judul apa, ada opening sedikit, baru masuk ke isi ya. Ibaratnya hamburger ya, kalau pagi-pagi gini hamburger enak ya. Nah, itu di atasnya itu ada opening. Kemudian di tengahnya itu ya isinya sayuran, daging, timun ya. Itulah isinya. Nah, di bawahnya itu ada tangkupnya lagi, itulah closingnya. Jadi satu kesatuan trik gitu ya, dengan memanfaatkan waktu. Oke. Nah, sudah memberikan edukasi. Ya, gagasan pembiayaan. Sebentar Dokter Indra, ini lebih ya. Jadi di judul itu memberikan edukasi. Judulnya Dok, judulnya saja boleh ditaruh sini ya. Anda jangan membuat ini lagi persepsi baru lagi ya. Ini kan pemahaman langsung kepada masyarakat, itu kan normatif ya. Nah, jadi langsung judul saja di sini. Gagasan pemecahan masalah adalah judul ya, edukasi pengurangan risiko melalui offline dan online kan. Leaflet dan poster itu kan offline-nya kan. Nah, gitu. Tapi nanti pada saat kegiatan aktualisasi hasilnya itu dokter bisa buat konten video, ya konten apa. Jadi lebih fleksibel ya daripada bilang bikin ini, tapi offline dan online ya, gitu. Nah, oke.
persiapan rencana aktualisasi. Oke, menyiapkan bahan konsultasi, konsultasi dengan mentor, tersedia bahan konsultasi, memperoleh arahan izin. Oke, lanjut. Tahapan ketiganya apa? Yang keduanya ini dengan direktur. Oh, ada juga ya. Sekarang ada. Saya tanya. Dan kemungkinan juga ya bisa saja nanti penguji juga tanya. Kenapa perlu konsultasi dengan direktur dengan kegiatan aktualisasi? Kan ada mentornya. Nah, kira-kira jawabnya gimana? Karena ini kan kita di instansi yang diketuai oleh direktur. Kalau misalnya mungkin cuma di salah satu ruangan, mungkin dengan kepala ruangan atau dengan yang bersangkutan di tempat itu. Tapi kalau ini kan untuk rumah sakit, untuk kalangan rumah sakit gitu dong. Jadi kayaknya kalau menurut saya lebih bagus langsung dengan direkturnya untuk mendapatkan izin. Bagus. Tapi boleh saya tambahkan begini ya. Tidak ada yang membatasi. Jadi jangan blok intelektual kita dengan hal-hal yang biasa-biasa. Ya. Sebenarnya dari sini kita bisa, ya. Saya sebagai seorang CPNS nih ingin memberikan kemanfaatan yang besar. Sehingga direktur adalah top manager yang bisa menggerakkan seluruh unsur yang ada di rumah sakit. Karena kegiatan yang saya lakukan ini akan berdampak kepada banyak orang. Nah, peran direktur sangat perlu. Kan jawaban itu tidak ada yang membatasi kita. Tetapi kalau karena bilang ini ya. Nah, begitu kira-kira gambarannya ya. Karena memang bagus ini ada direktur, tapi kan yang sebenarnya di ini, ya sebenarnya ini, tetapi itulah tadi teknik komunikasi dan di situ ada penilaian ya, teknik komunikasi. Jadi kalau jawabannya memuaskan dan global, nah itu kan bagus, dilihat kehebatannya, wow bagus nih apa nih ya, nah gitu. Oke, kegiatan kedua. Ya, ini cukup ya. Sebentar. Oke, kegiatan kedua. Jadi itu ada yang beberapa itu keterkaitan agenda masuk di kolom kegiatan itu nggak tepat ya, harus di kolom itu keterkaitan dengan agenda ya. Walaupun tempatnya kosong di situ jangan diisi dengan ini. Ya, oke. Manajemen ASN, coba nilai-nilainya saya lihat masuk nggak, Dok? Nilai-nilai di kegiatan satu. Kegiatan satu, kasih naik sedikit. Oke. Nah. Keterkaitan terhadap visi misi organisasi. Ini apa ini? Kegiatan ini langsung saja toh tulis visi, bold, baru apa visinya, kemudian misi keberapa. Iya. Ya? Jadi visi misi ya. Oke. Dan itu satu kegiatan itu satu aja. Ya, jangan setiap kegiatan ada lagi visi misinya ini. Ya, ini bagaimana ini tulisannya? Ini misi Rumah Sakit Pratama, Dok. Oh iya, jadi yang kita pakai di sini misi kabupaten. Oh, kabupaten ya, Dok. Ya, misi kabupaten aja ya. Bukan lagi misi OPD. Ya, karena kan di pendahuluannya di bab 1 kan kita pakai misi Pemda aja ya. Nah, jadi langsung visinya apa? Itu untuk kegiatan 1 ya, kegiatan 1 visinya apa? Nah, 1 ya, visi di bold, kemudian apa? Nah, kemudian misi yang keberapa? Misi itu aja yang dituliskan di situ. Nah, kegiatan 2 misi keberapa? Kan visinya pasti sama ya. Nah, ya. Sudah ada di atas, nggak usah lagi. Kegiatan kedua, misinya apa? Nah, oke. Ini apa ini? Kolom terakhir ini apa ya? Apa? Penguatan nilai. Jadi apa ini? Penguatan nilai. Nilai-nilai apa yang masuk di kegiatan ini, Dok? Bukan, di OPD-nya punya nilai-nilai enggak? Kalau kayak di BPSDM kan kita ada SIP, sinergitas, integritas, dan profesionalisme. Nah, nilai-nilai itu di rumah sakit ada nggak nilai-nilai? Ada juga kan senyum, sapa, apa? Punya nggak? Ada?
Nggak ada? Nah, nggak usah, jangan memaksakan, nggak usah, kosongkan aja. Kosongkan saja. Kosongkan, ya. Kan nggak ada, jadi bukan berakhlak ya. Bukan, itu karena nilai OPD ya. Kalau ini kan nilai berakhlak itu di sini. Di mana itu keterkaitan mata agenda ya? Iya, iya dok. Coba dokter bisa besarin nggak? Besarin dulu ininya supaya tulisannya jelas. Berorientasi pelayanan responsif, solutif, dan ramah. Biasanya penguji tanya gini. Bagaimana kegiatan persiapan rencana aktualisasi ini Anda kaitkan dengan berorientasi pelayanan, nilai-nilai berorientasi pelayanan. Iya, coba dokter mengargumentasikan, merespon pertanyaan tersebut. Bagaimana? Nilai ini yang pertama persiapan rencana aktualisasi berorientasi pelayanan, maksudnya kita lebih responsif dalam apa, dok? Responsif dalam hubungan ya. Ya, jadi ya boleh dokter ini, tetapi untuk menguatkan ya, dokter bisa saja gini. Kami di rumah sakit ya adalah institusi pelayanan publik kan. Nah, sehingga semua kegiatan-kegiatan aktualisasi ini saya mendapatkan masukan dalam kegiatan konsultasi inilah yang perlu saya komunikasikan ya, baik dengan mentor maupun dari direktur rumah sakit. Ya. Jadi jangan terpaku, yang penting nilai-nilainya karena itulah yang nanti akan diaktualisasikan ya. Nah, di mana nilai-nilai berorientasi pelayanan itu responsif. Jadi apa bukti responsifnya? Nah, ini dengan melihat kondisi yang ada bahwa masih banyak orang yang tidak melakukan vaksinasi, nah sehingga ini perlu ya responsif dan memberikan solusi sebenarnya. Jadi kita tahu capaiannya ternyata masih rendah. Jadi ada solusi yang dengan baik ya, itu dengan melakukan sosialisasi, melakukan apa ya, kemudian ya bersikap ramah lah ya, bagaimana seorang dokter itu di institusi rumah sakit, bahwa dokter ini juga adalah bagian dari masyarakat. Dokter tentu punya tetangga ya, dengan cara itulah sikap perilaku sebagai ASN yang profesional, sebagai seorang dokter bukan cuma di rumah sakit tetapi di lingkungan sekitarnya gitu kan, itu kan nggak ada yang jangan takut. Jangan takut mengeksplor diri. Oke dok ya, bisa ya? Karena kalau dokter menghafal, dokter ini ya itu tadi terbata-bata ya. Tapi bagaimana menimbulkan keyakinan? Nah ini nih. Oh ya, saya ingatkan ya sama semua bahwa di seminar rancangan itu Anda menjual. Ya, kita menjual ide. Apa yang kita jual? Ide, gagasan. Sehingga targetnya atau tujuannya adalah meyakinkan orang bahwa kegiatan-kegiatan ini bermanfaat, kegiatan ini mampu memperbaiki kondisi di sekitar kita, ya, mampu memberikan kemanfaatan yang besar. Nah, itu tujuannya. Jadi jangan malu-malu. Atau jangan membatasi ya, nanti coach akan lihat kalau ini terlalu ini terlalu muluk-muluk, terlalu ini ya, nanti coach yang ini, karena saya mendampingi, saya tahu prosesnya, tentu akan melihat apa kemampuannya, apa ininya ya, kelebihannya. Justru tugas coach adalah menggali ya potensi-potensi yang ada pada diri seseorang ya, ini kamu bisa, ini begini ya. Oke ya, jadi itu satu contohnya ya. Terus kompeten, jadi jangan isi-isi begini, harus paham betul karena biasanya penguji tanyanya ke situ. Ya, apa kegiatan. Jadi kemampuan kita meyakinkan, merespon pertanyaan, itulah yang bisa memberikan hasil yang baik.
Ya, oke. Kegiatan 1 saya anggap beres ya. Sebentar dok, ini di kolom 4 itu di atas itu panjang-panjang. Kegiatan ini mendukung visi rumah sakit. Jadi, oh ya, di dalam tabel itu jangan banyak menjelaskan, ya. Langsung saja, kan visinya sudah ada di atas, ya. Terus ke bawah, ya, ke bawah dulu dok, ke bawah. Nah, ya itu jangan dulu stop. Memberikan ini apa visi ya? Kegiatan ini mendukung visi. Ini nanti diganti dengan yang Pemda, dokter. Ini kan masih yang rumah sakit, yang kabupaten. Oh, iya. Ya, jadi langsung saja visinya sudah ada di atas 1 kali. Nah, kemudian misi keberapa? Ya, misi keberapa? Ya, tidak semua perlu dituliskan. Yang berkaitan saja. Misalnya kegiatan media edukasi ini, misi keberapa nih yang menunjang? Pasti ada. Ya. Oke, lanjut terus. Nanti dilihat-lihat dok ya sebelum diupload ke Kolabjar. Ya, dok. Oke. Kegiatan ketiga, yang lain dikondisikan juga. Kegiatan ketiga membentuk tim informasi. Membentuk kesediaan rekan rumah sakit pertama, membentuk tim informasi tentang COVID membentuk tim informasi. Berarti di sini ada draft formasi dokter ini outputnya adalah terbentuknya tim informasi. Draft dulu karena kan tim ini nanti akan ini kan apakah disetujui atau apa gitu kan. Nah, nanti terbentuknya tim itu dokter bisa menjamin nggak? Maksudnya ada tim ini bisa terbentuk? Tim ini sebenarnya sudah ada sih dok, kalau untuk di rumah sakit dan puskesmas. Untuk tim vaksinasi yang sudah mendapat sertifikasi dok. Di puskesmas kan, tapi Anda di sini bilang rumah sakit pertama, berarti khusus di rumah sakit. Iya, Anda ada bukan bikin tim, kalau sudah ada? Iya dok, karena rumah sakit pertama kita di sini bukan rumah sakit seperti pada umumnya dokter, masih bersifat seperti FKTP tingkat 1, seperti puskesmas. FKTP ya. Iya. Kalau begitu, jangan dong. Kalau sudah ada, maksudnya jangan begini. Apakah itu yang mau dilanjutkan atau ada masalah di tim lama? Terus Anda, dokter terlibat sebagai apa di sini di tim? Kalau yang lalu sih dok sebagai vaksinator juga dok, cuman untuk sekarang kan pindah di rumah sakit baru, jadi belum masuk di tim ini dokter. Belum masuk di tim ini? Iya. Nah itu, kalau memang sudah ini, apa targetnya? Ya, melaksanakan ini, membentuk tim. Ya mungkin dengan yang baru ini bisa berkolaborasi lagi dok. Ya, kan dokter di sini bukan kepala dinas ya, jadi dokter adalah CPNS yang mau atau melaksanakan kegiatan aktualisasi. Nah ini kalau dokter tulis begini, outputnya itulah nanti yang saya bilang. Sedangkan dokter sendiri belum ada dalam tim tersebut. Jadi buatlah sebuah kebaruan output dari kegiatan ini. Jadi misalnya terbentuknya tim ini khusus di rumah sakit, ya. Kan ini nanti pelaksanaan, jadi ada tim itu dok, ya. Kan tadi melakukan edukasi sebenarnya lebih banyak ke edukasi. Jadi bedakan dengan pelaksanaan, ya. Pelaksanaan itu kan menyangkut dinas, menyangkut dokter lain, itu tim besar kan. Tapi melalui pelatihan dasar ini dokter menggagas sebuah tim, ya, lebih banyak ke edukasi tadi, intervensinya ke edukasi. Ya, ya. Cuma untuk tim informasinya saja dok. Tim informasinya. Nah, nggak apa-apa dok. Jadi saya ingatkan, jangan nanti dalam merespon pertanyaan begitu, itu jebakan Batman. Ya, lah kalau sudah ada timnya, kenapa bentuk tim lagi? Mau apa-apa? Wah, ditelusuri lah panjang lebar ya. Nah, mumpung ini sudah jadi begitu. Cara kita menjawab itu sangat menentukan, ya. Jadi sebenarnya saya akan membentuk tim di rumah sakit dalam tim informasi penanganan COVID ini. Ya, karena tadi awalnya tadi banyaknya hoax, rumor. Jadi
ada upaya kita untuk perbaiki. Adapun tim yang ada itu adalah tim yang sudah terbentuk. Ya, nah, saya kan bertanya begitu menelusuri dan akhirnya. Ya, jadi tolong difokuskan kembali, ingat kembali apa yang Anda sebutkan di 6 langkah tadi. Ya, nah ini. Jadi terbentuknya tim informasi di rumah sakit pertama sudah betul, tapi dokter tadi menjawab sebenarnya sudah ada, nah gitu kan? Nah, sebenarnya sudah ada, tetapi itu karena persepsi yang berbeda. Nanti saya sudah tahu nih kalau misalnya penguji nanti masih ini ya, saya bisa koneksikan ya. Nah, dan itu tentu yang awal adalah Dokter Uyun sendiri. Oke ya, aman ya di sini. Oke, boleh ya. Nanti sesuaikan ini kegiatan 4-nya. Ya, Dok, ini ada kemarin seperti instruksi ada membuat draft edaran direktur mungkin tentang kebijakan kunjungan atau jam besok di rumah sakit, dokter. Jadi buat itu nanti dikonsultasikan dengan direktur kalau disetujui atau tidak. Karena untuk di rumah sakit pertama sendiri sebenarnya belum ada sih, Dok, yang surat edaran seperti itu. Yang mana itu? Poin keberapa? 4? Yang ketiga, Dok, ini. Poin ketiga yang menyusun draft edaran direktur tentang kebijakan. Iya. Oke, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya. Kalau Anda tunggu persetujuan, ini kan inisiasi, makanya harus pakai draft. Ya, tapi kalau Anda bilang menyusun. Jadi itu prosesnya. Masa nanti Anda punya inisiasi, nanti persetujuan apa? Itu proses yang berjalan. Ya, nah, nanti inilah yang bisa membantu kita pada saat pelaksanaan aktualisasi. Kalau ternyata tidak didukung manajemen, Anda tidak terbebani kan? Tapi kalau ini pada saat pelaksanaan aktualisasi ternyata banyak kesibukan direktur, saya rasa setuju tidak setuju ya, kalau ininya baik maksudnya kenapa tidak? Ya, justru kita membantu kan organisasi berkontribusi terhadap organisasi kita. Ya, jadi kita menginisiasi saja adanya edaran sehingga gerakan bersama, ya, bukan hanya pada saat tetapi orang betul-betul ada gerakan ada budaya yang terbangun di dalam rumah sakit untuk ini, ya, kebijakan-kebijakan penanganan COVID ini. Ya, misalnya penerapan protokol kesehatan, kebiasaan mencuci tangan, ya. Nah, itu edaran-edaran itu saya rasa kan hal yang bagus, justru di akreditasi juga disebutkan, ya. Nah, oke. Tapi Dokter Endro ini sebenarnya bagus, tapi hati-hati Dok memberikan jawaban, arahkan kepada meyakinkan, ya, meyakinkan bahwa kita ini seorang ASN yang profesional, bukan yang apa namanya, yang otoriter ya, nanti disuruh baru melaksanakan. Padahal dokter tahu, tapi karena terlalu dibatasi. Nah, inilah kita punya birokrasi berkelas dunia ini, ya kan katanya dulu birokrasi kaku, ya tidak fleksibel, nah gitu. Nah, jadi dengan ini kita mengaktualisasikan, menginisiasi, dan jangan takut. Makanya jangan takut bahwa nanti nggak dapat persetujuan. Justru dengan hasil ini akan berdampak besar. Siapa yang mau pernah perhatikan? Ya, nah, orang dengan tugas masing-masing, tetapi dokter sudah menginisiasi dan akan ditindaklanjuti. Ya, tetapi kita juga tidak menjadi beban kita ya kalau tidak ada edaran ini. Ya. Nah, jadi tadi kalau dokter mau jawab, begitu. Pokoknya jawablah, berusaha memuaskan ini kondisi yang ada, walaupun itu ya, walaupun maksudnya belum sesuai dengan ini kita ada kekhawatiran itu nanti ke kos aja deh, ya, supaya menjadi strategi-strategi kita dalam menghadapi evaluasi, ya. Oke. Oke. Yang keempat, melaksanakan sosialisasi yang ada di kerja ya, sosialisasi vaksin dengan koordinasi dengan direktur. Ini tidak sudah tugas direktur itu sudah sangat banyak, ya. Anda masukkan dalam tahapan kegiatan ya, mungkin outputnya juga nanti foto sama direktur, mungkin 1 kali kan sudah ada di atas, ya.
Jadi nggak usah ini ya. Baru kalau sebenarnya ke atas itu namanya konsultasi, bukan koordinasi. Koordinasi itu setara ya, setara dengan kita. Berarti dengan tim saja ini ya, Dok? Iya, jadi ya membentuk tim tadi kan sudah ada, jadi melakukan sosialisasi, libatkanlah tim ini. Ya. Nah, tentang pelaksanaan sosialisasi, ya. Nah, tentang apa yang dikoordinasikan pelaksanaan. Jadi semua ambil bagian, menyiapkan bahan konsultasi, sosialisasi. Siapa yang rencananya? Sosialisasi apa ini? Personal atau kelompok? Ini personal saja, Dok. Jadi nanti dibuat dalam SAP penyuluhannya seperti apa. Oke. Ya, menyiapkan bahan sosialisasi. Nah itu kalau tidak dituliskan, penguji nanya atau ini sudah arahnya kita sudah sama kan persepsinya, bahan sosialisasi. Oke, ya sudah tahu. Terus ke bawah bahan sosialisasi, kapan melakukan sosialisasi, dengan cara apa nih? Personal itu di mana? Ya. Jadi mungkin karena tadi itu mempersiap koordinasi dulu dengan tim, jadi ditentukan jadwal di mana, Dok. Jadi mungkin bisa di daerah lingkup kerja Pratama yang mungkin mereka sekarang lagi turun-turun untuk melakukan vaksinasi ataupun di rumah sakit itu sendiri, Dok. Oke, Dok. Tolong dibatasi. Dokter nggak usah keluar ya, karena bukan toposinya dokter. Ya. Nah, jadi di lingkup rumah sakit, misalnya siapa disasar, toh. Nah, misalnya perawat, ya. Nah, itu kan yang bisa memperpanjang ke masyarakat dan kebiasaan itu. Ya, kalau misalnya di lingkup rumah sakit Anda libatkan banyak orang, ya gimana ya? Karena kan ini memilih masuk Lili pagi mana itu apa, Dok? Nama tempat rumah sakitnya toh? Iya, yang dari atas sambungannya. Iya, jadi sosialisasi itu melakukan sosialisasi itu dalam bentuk kita sudah punya gambaran. Ya, jadi tim yang ada itu adalah tim rumah sakit saja. Ya, siapa-siapa yang menjadi sasaran sosialisasi, apalagi individu, semua tim itulah yang bergerak. Kamu ini, tapi ada dokumentasinya kan, di mana dokter adalah leadernya, dokter adalah pemimpin di dalam kegiatan tersebut. Karena ya kita yang punya inisiasi kan, punya pelaksanaan. Jadi leadership-nya juga ya harus dibangun. Bagaimana dokter bisa menggerakkan orang-orang ini? Tentu ya rasa kesadaran yang tinggi untuk sosialisasi, ya. Gitu, Dok? Iya, Dok. Oke. Memberikan leaflet tentang kepada siapa ini? Leafletnya diberikan. Pada sebenarnya sih pertama tadi pada warga yang mungkin ikut sosialisasi di rumah sakit itu, Dok. Iya. Jadi sosialisasi itu masyarakat ya, misalnya keluarga pasien ya, keluarga pasien ya, itu tinggal dokter desain gimana, karena tidak mudah loh ya, mau kita adakan apakah secara individu atau pendekatan, mungkin ada di kantin atau apa, sudah direkam saja setiap ini ya. Usahakan nanti pada pelaksanaan aktualisasi itu mengumpulkan properti ya, properti itu ya berupa rekaman, video ya, direkam semua. Jadi pada saat seminar penyajian Anda sudah siap ya dengan bahan-bahan. Ya, jangan sudah dilaksanakan tapi hanya tidak cukup kuat ya pembuktiannya. Oke, warga tentang leaflet penyakit yang jadi itu jelas. Jadi kalau warga mungkin begini, pemahaman pengunjung rumah sakit ya. Pengunjung itu kan bisa petugas ya yang ada atau keluarga pasien gitu kan. Nah, kalau warga ya RT gitu. Ya, pemahaman apa itu ya istilahnya? Ya itu boleh ke masyarakat. Nah, tetapi yang ada di lingkup rumah sakit ya. Nah, karena kalau keluar lagi ya sebenarnya itu harus ada komunikasi dengan RT setempat apa semua lebih luas lagi kan.
Nah, itu yang saya agak sulit nanti batasin ya. Nah, tetapi kalau kita batasin bahwa di lingkup rumah sakit, untuk masyarakat masyarakat yang di lingkup rumah sakit, ya masyarakat. Nah, jadi siapa? Ada pengunjung, ada misalnya ini yang kantin atau penjual-penjual apa yang masuk ya, banyak mainan anak-anak apa, itu bisa jadi sasaran sosialisasinya. Ya, dibagikan leaflet, dibagikan brosur. Ya, oke. Nah, kegiatan 5 masih ada? Ada, Dok. Oke, melakukan monitoring. Bagaimana nih lakukan monitoringnya itu bentuk apa? Jadi setelah terlaksananya itu mungkin kita konsultasi lagi dengan direktur untuk penyuluhannya itu, Dok. Hasilnya seperti apa, Ya, terlaksananya jadi, baik atau tidak. Semua bunyi konsultasi itu dianggap sudah ada di atas. Ya, masa setiap kegiatan ini, apakah dokter adiknya direktur sehingga selalu melibatkan direktur di sini? Ya. Tidak, Dok. Oke, ada waktu. Hai, gimana? Sorry ya, yang lain. Ya, Dok. Nah, itu begitu panjangnya ya. Jadi tolong. Silakan.